Halo, jumpa lagi bersama Aves Rihil Farm. Kita akan membahas 5 hal yang harus disiapkan oleh peternak agar tidak gulung tikar. Penasaran seperti apa? Yuk kita simak videonya. Baik, sebelum kita bahas ke topik pembicaraan, kami dari Aves Rihil Farm mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, baik, kita akan membahas 5 hal yang harus benar-benar disiapkan oleh seorang peternak agar sukses, agar nanti tidak gulung tikar atau tidak kebingungan ketika sudah terjun ke dunia broiler ya. Oke, langsung saja biar tidak lama-lama ya. Yang pertama jelas modal. Modal itu ada 2 macam lagi. Yang pertama modal sendiri, atau yang kedua nanti modal pinjaman. Nah, ini yang saya bahas modal sendiri dulu. Nah, kalau modal kandang itu dengan biaya pribadi, saya katakan itu aman ya. Jadi kalau kita buat kandang dengan dana sendiri, artinya dana yang memang sudah benar-benar ada, kedepannya insya Allah lancar. Tinggal melaksanakan pembangunan kandang dengan baik, dengan biaya yang harus benar-benar diperhatikan. Artinya misal nanti kalau kita ke pemborong, memang harus benar-benar ditanyakan berapa detailnya, atau sebelum bangun kandang para peternak wajib survei dulu, survei ke kandang-kandang yang sudah jadi untuk menanyakan hal-hal yang tidak terduga. Misal nanti biaya listrik, kalau kandang close biaya blower berapa, biaya genset itu berapa, itu yang penting ya. Tapi kalau biayanya sudah lebih, artinya saya sudah punya uang segini juta gitu ya, artinya kalau dibuat ayam dengan populasi sekian itu cukup, sudah aman. Yang kedua, ini untuk modal pinjaman, artinya kita tidak punya uang yang cukup, akhirnya kita pinjam ke bank tertentu. Nah, ini yang harus saya bahas, yang harus diperhatikan ya. Jika kita pinjam ke bank, tentu kita nanti tiap bulan ada angsuran yang harus dibayar. Nah, ini kalau teman-teman memang harus pinjam ke bank, teman-teman memang harus menegaskan ke banknya itu, entah nanti angsurannya itu dibayar tiap bulan atau tiap musiman atau tiap tahun. Karena kita tahu sendiri, ayam broiler itu dipanen selama 35 hari, itu kalau nggak lebih ya. Apalagi nanti pencairan dana kalau ikut PT itu biasanya seminggu, ini normal, ada yang sehari bisa, tapi ini lebih dari sebulan. Artinya teman-teman memang harus bisa memperkirakan kapan dana ini akan cair. Jangan sampai nanti angsuran bank ditagih tapi belum panen. Nah, itu yang bahaya. Itu yang membuat para peternak istilahnya gopoh atau kebingungan untuk mencari uang sebagai pembayaran angsuran. Jadi sebelum pinjam ke uang, pastikan memang benar-benar dibicarakan terlebih dahulu kapan angsurannya harus dibayar. Kalau tahunan malah enak, jadi tahunan kita tabung dulu, panen tabung setahun kita bayar berapa, itu lebih baik ya. Tapi kalau panenan mungkin dibicarakan lagi sama pihak bank itu beda-beda anjurannya. Kalau sudah terlanjur menggunakan bulanan, nah berarti kalau seperti itu setiap panen itu harus
menyisakan untuk bulan selanjutnya, itu untuk jaga-jaga. Jadi misal bulan ini panen sekaligus membayar angsuran, tapi teman-teman harus menyisakan uang untuk bulan depan, karena saya yakin panennya nggak mungkin bulan depan, pasti lebih, karena untuk merawat broiler pun harus 35 hari. Jadi jangan sampai kita yang sudah ternak ya, yang sudah melihara ayam, yang sudah mumet gitu istilahnya kalau pemula ya, jangan sampai dibingungkan lagi masalah anggaran bank ya. Jangan sampai terjadi, pasti tambah gubuk atau tambah panik lah. Ayam masih belum besar, setiap hari ditagih bank. Jangan sampai ya. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan angsurannya. Itu saran dari saya. Kalau yang modal sendiri itu aman ya. Oke, untuk yang kedua yaitu modal operasional. Ini yang penting tapi kadang lupa untuk dilakukan. Kandang jadi yang siap untuk check-in, jangan lupa sisakan uangnya untuk biaya operasional. Operasional itu berupa apa? Yang pertama listrik, sekam, terus gas LPG kalau menggunakan gas LPG. Kalau menggunakan yang solar itu pemanasnya ya untuk masa brooding. Terus nanti lagi pas panen, biaya panennya, tambah biaya ABK ini anak buah kandang yang jaga kandang. Ini harus diperhatikan juga atau disisakan uangnya. Jangan saya punya uang segini buat kandang semua habis. Jangan. Biaya operasional juga harus dipikirkan. Jangan sampai teman-teman ketika sudah terjun, sudah ternak, bingung karena uangnya sudah habis. Buat beli gas gak ada, cari pinjaman lagi, cari pinjaman sana sini lagi. Ya kalau populasinya di bawah 10.000 mungkin masih bisa diatasi. Kalau di atas 10.000 itu biayanya sudah cukup banyak ya. Jadi kalau biaya operasional itu harus memang disisakan atau disiapkan sebelum gajian panen gitu ya. Itu kalau pinjam di bank sama, jangan dihabiskan semua, sisakan untuk biaya operasional biar teman-teman nanti dalam beternak itu fokus merawat ayam, membesarkan ayam, gimana cara membesarkan ayam, fokus. Jadi teman-teman nggak bingung masalah uang lagi, duit lagi. Nanti ketika jalan uang ini kurang, nanti malah tidak fokus ya. Itu yang membuat fokus kita terpecah, akhirnya perawatan ayam juga tidak semaksimal mungkin. Itu yang ketiga, lokasi kandang. Ini penting juga. Sebelum teman-teman bangun kandang, jangan lupa lokasi kandang juga diperhatikan. Contoh, jangan sampai dekat dengan pemukiman. Kalau dekat dengan pemukiman tidak apa-apa. Kalau close house ya, yang kandang tertutup tidak apa-apa. Memang baunya tidak bau karena memang menggunakan blower. Tapi kalau kandang open yang panggung itu mending jangan, harus jauh di pemukiman. Kalau deket ya paling enggak 200 meter 500 meter seperti itu, cari aman. Kalau memang deket, siapkan juga surat perjanjiannya secara tertulis. Jangan cuma ngomong izin kan, saya mau mendirikan kandang ini, iya tanpa tanda tertulis. Kita sebagai peternak takut dirugikan di kemudian hari. Kita sudah bangun kandang, habisnya banyak, warga protes, demo, bermasalah sudah ke depannya. Eman ya. Jadi sebelum melakukan pembangunan, pastikan lokasinya jauh dari pemukiman. Kalau terpaksa dekat, gunakan
perjanjian tertulis, biar nanti ketika ada demo teman-teman sudah ada bukti yang cukup kuat, paling tidak juga disetujui oleh kepala desa. Nah, selain dekat dengan selain jauh dengan pemukiman, terus selanjutnya itu yang harus ada akses jalan ya. Jangan sampai lokasinya jalan jauh dari jalan, nanti pas panen atau pakannya masuk susah, mobil susah, minimal ya truk sudah bisa masuk, itu aman. Nanti kan harus ada pakan yang masuk, atau pas panen bagaimana, kan harus ada akses menuju ke sana. Jadi tidak harus nimbal pakan, nimbal panen gitu, susah. Jadi usahakan akses jalan mudah ya. Itu ya. Oke, yang keempat sekarang. Yang keempat, nah ini pilihan teman-teman sebelum beternak, memilih dulu mandiri atau kemitraan. Kalau teman-teman yakin dengan mandiri, monggo mandiri itu artinya dengan biaya sendiri ya, mulai dari pakan, DOC, obat-obatan, semua sendiri. Terus ketika panen kita mencari bakul sendiri, itu mandiri. Memang mandiri keuntungannya lebih besar, tapi ketika harga bagus. Kalau harga hancur sama saja ya. Tapi kalau ikut mandiri dengan populasi yang besar, tentu biayanya juga akan nambah lagi. Belum lagi harga pakan, belum lagi harga DOC. Itu juga harus benar-benar dipikirkan. Kalau ikut kemitraan, oke. Kalau ikut kemitraan silahkan ajukan ke perusahaan terdekat atau perusahaan yang sudah bagus di bidangnya. Teman-teman nanti tanya-tanya ke kandang-kandang lain, mana PT atau perusahaan yang bisa diajak kemitraan yang memiliki harga kontrak yang bagus atau segala macam. Saya sudah menjelaskan video sebelumnya tentang cara cepat gabung di kemitraan, bisa dilihat di videonya di atas sini ya. Itu, jadi teman-teman bisa pilih mandiri atau kemitraan. Oke, jangan sampai ketika kandang sudah jadi bingung, saya ikut kemitraan atau mandiri ya. Sebelum bangun sudah ada pandangan ke depan, ikut PT, kemitraan atau ternak mandiri, seperti itu. Untuk yang kelima, nah ini yang kelima yang cukup penting juga, yang akibatnya cukup fatal juga ya, yaitu skill peternak. Skill peternak ini juga ada kaitannya dengan manajemen kandang. Ini saran ya dari saya, jika teman-teman tidak punya skill beternak sama sekali, artinya nol besar ya, terus teman-teman bangun kandang dengan populasi besar, saya sarankan jangan dulu. Teman-teman belajar dulu, minimal tahu bagaimana cara merawat ayam, karena kalau tidak susah. 1-35 hari kalau tidak punya skill sama sekali itu susah. Saran saya yang pertama, teman-teman kunjungi kandang terdekat. Nah, di situ teman-teman bisa belajar sehari 2 hari atau sehari 2 hari sekali ke kandang, lihat mulai dari ayam masuk sampai panen, itu tahu prosesnya. Hari ke-1, hari ke-3, hari ke-5, hari ke-7 atau setiap hari malah lebih baik. Jadi intinya teman-teman sudah tahu bagaimana rawat, masa broodingnya bagaimana, terus turun sekam itu bagaimana. Jadi sudah ada pandangan ke depan sebelum terjun langsung. Itu ya. Atau yang kedua, ikut semacam pelatihan. Kalau misalkan di kota teman-teman ada pelatihan beternak broiler, monggo silakan. Itu juga akan menambah skill, biar nanti ketika ada masalah di ayam teman-teman bisa langsung mengatasi, tidak bingung. Karena ayam broiler ini sangat rentan. Jika salah sedikit,
jika keliru sedikit fatal. Apalagi kalau kita tidak peka ya, ayam sakit kita biarkan karena kita nggak tahu, satu kandang bisa kena sakit semua, itu yang bahaya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau teman-teman ingin terjun langsung, coba dulu dengan populasi 100 ekor. Nah, sebelum terjun ke populasi besar, silahkan ternak dulu ke populasi 100 ekor dulu. Nah, ini yang akan menjadi ilmu teman-teman untuk selama 35 hari ke depan. Jadi dari umur 1, umur 2, teman-teman lihat perkembangan ayam itu seperti apa, ayam yang sakit itu seperti apa, jika ayam itu seperti ini, itu sakitnya apa, teman-teman tahu. Biar nanti ketika populasi besar, bisa mengatasi langsung tanpa terlambat. Begitu. Jadi memang harus benar-benar dipersiapkan, biar nanti tidak rugi biaya, biar nanti hasilnya mantap dan jos. Tuh. Itu ya teman-teman, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Jika teman-teman ada saran, masukan, silakan tinggalkan komen di kolom komentar. Dan untuk teman-teman silakan subscribe, like, dan komen untuk bisa membangun channel ini lebih bagus lagi, karena channel ini perlu dukungan penuh dari teman-teman. Baik, itu video kali ini. Salam peternak Nusantara.